berarus ternyata diawali oleh percobaan Oersted ya. Jadi Hans Bastian Oersted meneliti tentang pengaruh kawat yang dialiri oleh arus listrik pada suatu kompas. Ia menemukan bahwa jarum kompas ini menyimpang atau bergerak saat mendekati kawat berarus listrik. Kira-kira percobaannya seperti ini nih. Nah, jadi di sini ada kawatnya ya, ini kawat dialiri listrik. Ketika dinyalakan, magnet kompas ini berbelok ya, berputar. Ketika dimatikan, dia kembali ke posisi semula. Ketika dinyalakan, dia kembali berputar lagi pada posisi tertentu. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena ternyata di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Nah, arahnya ini ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada kawat penghantar. Jadi, arah medannya, kan kita sudah belajar nih, medan magnet itu punya arah. Arahnya ini bergantung dari arah arus yang mengalir. Semakin kuat arusnya, maka kuat medannya semakin besar. Semakin dekat jarumnya terhadap kawat, jadi titik posisinya semakin dekat, dia akan mengalami penyimpangan. Artinya semakin dekat suatu titik ke kawat, dia akan memiliki kuat medan magnet yang lebih besar. Nah, arahnya bagaimana nih cara menentukan arah dari kuat medan magnet? Kita akan menggunakan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menyatakan arah arus pada kawat penghantar, maka putaran keempat jari akan menyatakan arah medan magnet atau arah-arah garis gaya medan magnet. Jadi seperti ini nih ya. Jadi seperti kita menggenggam sebuah pensil atau batang ya, batang kayu atau batang tiang gitu ya. Nah, jadi kalau ketika arusnya ke atas, maka jempolnya ke atas. Bagaimana kita memegang pensilnya? Maka kita akan memegang dari belakang ke depan ya. Nah, ini adalah arah dari medan magnetnya seperti ini gitu ya. Terus bagaimana dengan kuatnya? Jadi ada arahnya, ada kuatnya. Untuk kuatnya ini kan bergantung dari arus, juga jarak titik tersebut dari kawat ya. Maka kuat medan listrik di sekitar kawat berarus itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Di mana B atau kuat medan magnet sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali R. R-nya adalah jarak, I-nya adalah arus ya. B itu adalah kuat medan magnetnya, biasa dengan satuan Weber per meter persegi atau satuan Tesla. mu0 itu adalah permeabilitas udara. Ya, berarti seberapa besar udara ini bisa mendukung suatu medan magnet. Artinya kalau nanti di tempat yang berbeda, bisa saja bentuk yang berbeda. Ya, misalkan di air, bisa saja berbeda. Misalkan di angkasa, bisa saja berbeda ya. 4 kali pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Untuk I-nya adalah kuat arus dalam ampere dan R adalah jarak tegak lurus suatu titik terhadap kawat. Nah, jadi sebetulnya untuk jarak yang tidak tegak lurus itu bisa dihitung. Tapi di SMP kita bermainnya jarak-jarak yang tegak lurus ya. Nah, salah satu aplikasi arus yang mengalir pada suatu kawat dan menghasilkan medan magnet adalah elektromagnet. Jadi sebuah besi jika dilihatkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa menghasilkan sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listriknya diputuskan. Untuk memperbesar, maka yang dilakukan adalah memperbesar arusnya, menambah jumlah lilitan, dan memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi seperti ini nih, jadi ada kawat yang dililit-lilit ya, karena lilitannya banyak, arus listriknya banyak, dia menghasilkan yang namanya medan magnet gitu ya. Nanti kita kutub utara mana kutub selatannya. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan kembali aturan tangan kanan. Jadi aturan tangan kanan ini agak banyak, ada 3, nanti ada 1 lagi, tapi semuanya di magnet kita menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan, ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Jadi kalau seperti ini, nah nanti utaranya berarti seperti ini ya. Utaranya di sini dan selatannya di sini gitu ya. Terus apa nih aplikasi elektromagnet? Elektromagnet ini ternyata menguntungkan untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena sifat kemagnetannya itu bisa diadakan dan dihilangkan sesuai kebutuhan. Nah, beberapa yang sering kita temukan yang pertama adalah alat pengangkat beban. Jadi kalau di sini kita lihat ada besi yang diangkat. Ini coba kakak coba zoom sedikit. Nah, ini ada besi nih yang diangkat nih, plat besi yang diangkat. Ini yang kecil-kecil ini adalah elektromagnet ya. Kenapa menggunakan elektromagnet? Gampang. Ketika nyampe ke bawah, dinyalakan, besinya nempel, diangkat gitu ya. Kemudian sampai ke tempat tujuan, tinggal dilepas elektromagnetnya, maka besinya sudah
bisa diletakkan. Yang kedua adalah bel listrik. Nah, ini bel listrik nih. Jadi ini ada elektromagnetnya nih. Di sini ada saklar sedikit. Jadi elektromagnetnya menarik, nah ditarik gitu ya. Tapi dia karena di sini saklaras bentuknya seperti ini, dia akan putus sambung dengan cepat sehingga belnya akan bunyi kering gitu ya. Kemudian relay. Nah, relay ini adalah suatu alat yang sangat berguna karena dia bisa menggunakan arus yang kecil, ingat ya, arus yang kecil atau energi yang kecil untuk mengalirkan atau menghubungkan suatu arus yang besar. Jadi kalau saklar biasa untuk arus yang besar itu sangat berbahaya kalau kita nyalakan secara manual gitu ya. Maka kita pakai relay ya. Nah, jadi relaynya ini seperti ini. Yang ini, nah ini adalah magnetnya ya. Yang bagian ini adalah magnetnya. Nah, jadi ketika elektromagnetnya, jadi saklarnya untuk menyalakan yang besar ini tinggal ini nih. Dinyalakan. Magnetnya menyala, ini akan ketarik. Nah, sehingga ini akan bersentuhan. Sehingga arus yang besar itu bisa mengalir ke sini nih. Set. Nah, bisa mengalir untuk menyalakan mesin yang besar misalnya. Jadi itu adalah contoh dari si relay magnetik. Kemudian yang terakhir adalah pesawat telepon gitu ya. Nah, ini beberapa contoh soal tentunya berkaitan dengan teori dan nanti ada sedikit hitungannya. Di contoh soal yang pertama, medan magnetik di suatu titik dekat kawat lurus panjang yang berarus listrik bergantung pada apa. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah ini ada arus ya, bergantung dari besar arusnya, kemudian jaraknya. Jadi ini kalau di titik A yang jaraknya dekat, di titik B yang jaraknya lebih jauh, di titik C yang jaraknya lebih jauh lagi, maka bisa disimpulkan kalau besar medan magnet di A lebih besar dari besar medan magnet di B, lebih besar dari kuat medan magnet di C gitu ya. Sehingga untuk yang nomor 1 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Itu adalah kuat arus dan jarak titiknya. Hambatan kawat itu memang bergantung juga karena itu mempengaruhi kuat arus yang bisa mengaliri kawat, tapi itu berarti sama saja nih halnya. Panjang kawat itu tidak mempengaruhi. Jadi mau kawatnya panjang ya tidak mempengaruhi. Kalau kawatnya panjang artinya sepanjang kawat itu akan timbul medan magnetik gitu ya. Tapi besarnya berapa tetap bergantung jaraknya. Jadi kalau ada kawatnya panjang, di setiap sini ada medan magnet terus nih. Tapi memang kalau di titik yang dekat, misalnya di A dan di titik yang lebih jauh di B atau di sini di C ya, jaraknya selalu tegak lurus, tentunya kuat medannya berbeda-beda. Yang nomor 2, ketika arus dalam seutas kawat berkurang, maka medan magnetik di sekitar kawat akan apa? Jadi kita sudah tahu kalau kuatnya itu bergantung dari kuat arus. Berarti kalau arusnya turun, dia akan berkurang juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau yang D ini tidak mempengaruhi. Nanti arah arusnya ini mempengaruhi arah medan magnetnya, bukan kuatnya ya. Kita coba yang nomor 3. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah kawat dialiri oleh elektron. Nah, ini agak sedikit harus hati-hati karena ketika elektronnya mengalir ke sini, maka arusnya itu mengalir ke atas ya. Berarti ini arusnya mengalir ke atas nih. Nah, ini juga arusnya mengalir ke atas. Ini juga arusnya mengalir ke atas. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan aturan tangan kanan, kita harus tahu arusnya itu arahnya kemana. Kalau yang A dan yang B sudah pasti salah. Untuk yang C, kalau kita lihat, dengan arusnya ke atas, maka jempolnya ke atas ya. Maka untuk besar atau arah dari si medan magnetnya ini berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Berarti yang C tepat nih. Kita lihat yang D apakah tepat. Dia sama ke atas, tapi kalau yang D dia searah jarum jam. Seharusnya dia berlawanan arah dengan jarum jam. Maka yang tepat itu berarti jawabannya adalah yang C. Kita coba yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini juga sama. Kita masih melihat di sini adalah arus dari elektronnya. Maka arus dari I-nya itu ke bawah ya. Pergerakan I-nya ke bawah. Maka kita akan menggunakan ini juga. Aturan tangan kanan juga. Nah, ya, dia arusnya ke bawah. Dia berputar ke belakang, ke depan. Gitu ya. Jadi, dia berputar searah dengan jarum jam. Nah, di titik A ini bagaimana? Apakah dia masuk atau dia keluar? Jadi kalau kita anggap ini sebuah pensil yang kita pegang dengan cara seperti ini, maka di titik A ini atau di sebelah kanannya itu arahnya keluar ya, jarinya keluar. Tapi di sebelah kiri itu jarinya masuk. Nah, biasanya nanti yang masuk itu ditandakan dengan X,
Yang keluar itu biasanya nanti ada lingkaran, ada titiknya. Jadi kalau di sini dia keluar dari bidang kertas. Jadi anggapannya nih dia ada di kertas gitu ya, atau keluar mendekati kit. Sekarang kita coba soal nomor 5 dan 6, sedikit hitungan. Di sini untuk nomor 5, kita disuruh menentukan kuat medan magnet pada suatu titik berjarak 5 cm yang tegak lurus terhadap kawat berarus 2 ampere. Maka ini soalnya cukup mudah ya, tinggal kita pakai rumus ini saja. Tapi yang perlu hati-hati, jarak ini harus dalam meter. Kita coba lihat ya, di sini punya kuat medan magnet pada suatu titik berjarak 5 cm tegak lurus terhadap kawat berarus 2 ampere. Artinya kita punya nilai I-nya itu adalah 2 ampere, kemudian kita punya nilai R-nya itu adalah 5 cm atau 0,05 meter. Atau bisa kita tulis 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa kakak memilih 5 dikali 10 pangkat min 2? Karena di sini ada 10 pangkat min 7. Ya, sekarang kita coba di sini. Maka B-nya atau besar kuatnya adalah mu 0 dikali I dikali 2pi dikali R-nya. 5 R-nya gitu ya. Kakak tulis dulu rumusnya. Mu 0-nya kakak bantu tulis di sini. 4 dikali pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya adalah 2 ampere dibagi 2 dikali pi dikali R-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2. Nanti boleh kakak coret ya 2-nya. Kemudian berarti di sini kakak pi-nya boleh dicoret. 4/5 dikali 10 pangkat min 5 Tesla ya. 10 pangkat min 5 dapat dari mana kak? 10 pangkat min 7. Jadi dapat dari 10 pangkat min 7 dikurang min 2 ya, 10 pangkat sama 10 pangkat. Nanti di sini kakak punya 0,8 dikali 10 pangkat min 5 Tesla atau 8 dikali 10 pangkat 5 min 5 min 6 ya Tesla. Kenapa min 6 kak? Min 6 itu dapat dari 8 ini 8 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 6. Sekarang kita coba nih yang nomor 6. Berapa besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar jika pada jarak 2 cm timbul medan magnet sebesar 8 Tesla. Ini kayaknya besar nih arusnya. Karena di sini kita lihat hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Di sini 8 Tesla saja. Artinya dia cukup besar nih. Kita lihat di sini nilai I-nya ini yang nggak tahu, yang ditanyakan. Nilai R-nya ini 2 cm. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita punya nilai B-nya 8 Tesla. Sama, tetap rumusnya kita masukkan di sini. B sama dengan mu 0 dikali I diper 2pi dikalikan R. Maka di sini kita punya mu 0-nya 4 dikali pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 2pi ya. I-nya ini yang ditanya. Dikali R-nya 2 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya ada 8. Berarti ini boleh dicoret nih ya. Ini dapatnya 2, 2-nya dicoret lagi dengan ini. Maka kakak di sini punya 8 sama dengan ya, tinggal 8 aja ya. Di sini tinggal siapa nih? Tinggal 10 pangkat min 7 dikurang min 2 dikalikan I. Maka 8 sama dengan 10 pangkat min 5 dikalikan I. Maka nilai I-nya 8 dibagi 10 pangkat min 5 atau 8 dikali 10 pangkat 5 ampere. Ya, atau 800.000 ampere. Ya, memang untuk menghasilkan sebesar ini, ya dia harus sebesar ini arusnya untuk jarak sebesar ini. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba soal yang nomor 7. Di sini elektromagnet digunakan dalam alat-alat sebagai berikut. Ya, tadi kakak sudah sebutkan, bel listrik betul, relay betul, pesawat telepon betul, yang bukan adalah galvano. Nanti galvano itu menggunakan prinsip dari gaya Lorentz. Nanti di video berikutnya akan kakak jelaskan. Yang nomor 8, sebuah relay magnetik digunakan agar apa? Tadi juga sudah kakak jelaskan, dia digunakan agar suatu arus kecil dapat menghubungkan suatu arus besar. Ya, jadi bukan tegangannya, tapi arus kecil atau energi yang kecil bisa dipakai untuk menghubungkan suatu energi yang besar atau arus yang besar. Nah, kira-kira seperti itu